sebelum maghrib nengok lebah saya, balik atau enggak lebahnya gitu. Makanya saya tiap hari sangat memperhatikan lebah saya. Kemudian sampingan saya sehari-hari bekerja sampingan di kehutanan, Bapak Ibu. Saya ini sudah yang ke-4 di desa. Saya pernah mengisahkan di desa Kelurahan Kemudian Utara, kemudian di desa Arga Indah, Bengkulu Tengah, tentang sama. Kemudian ada di Kelurahan Tempatan Gubernur, Kota Bengkulu, dan alhamdulillah saya sekarang menyampaikan pengalaman saya tentang lebah trigona di teman-teman di desa Lubuk Gilang, luar biasa. Pak Kades WA saya, kaget juga ini. Oh, ada cerita apa? Ternyata beliau oleh Pak Usman ya Pak ya. Pak Usman itu kemarin mendampingi Bu DPD, Bu Herani, kemudian WA saya, Pak kami ingin tahu tentang lebah trigona. Ayo datang ke kampus. Kami punya etalase di kampus, kami punya contoh di kampus, walaupun skala kecil. Pak JG teman kami di kampus berusaha mengembangkan itu. Tapi niat kami di kampus untuk pendidikan, untuk edukasi, jadi bukan untuk produksi. Karena apa? Tiap hari diproduksi oleh mahasiswa saya, Pak. Mahasiswa nakal, Pak. Tiap hari saya begitu sore saya balik, datang bawa sedotan kipas aqua itu, bawa sedot 2, sedot 3, Pak. Ini laporan, Pak, ada yang buka. Besok pagi saya tengok, mereka nggak tahu jawab, sudah disedot, nutupnya nggak rapi. Itu jadi bahan. Kopi. Ya udah, akhirnya sempat dikasih oleh Pak Sugiron ke kota, harus beli mahasiswa, saya bawa itu di rumah, taruh di rumah saya. Jadi kalau lingkungan kita sehat, itu nomor 1. Jadi kalau Bapak ingin budidaya lebah yang baik, sehatkan lingkungan kita. Apa kriteria lingkungan sehat? Pertama, udaranya bersih dan sehat. Alhamdulillah Pak, saya masuk ke sini, datang ke rumah Pak Kades, langsung dikasih minuman kelapa muda, tambah madu dari ketahun, luar biasa Pak. Kemudian tanahnya subur, alhamdulillah, sumber airnya bersih, sampah tidak berserakan, banyak tumbuhan hijau yang subur. Jadi kunci Bapak peternak lebah ini luar biasa. Tadi saya dengar sambutan dari Pak Kades, sambutan dari Pak Ketua Panitia, ingin menjadikan Lubuk Gilang sentra penghasil madu. Insya Allah. Kalau kita punya niat yang baik, kita menjaga sama-sama, kita bekerja sama-sama, insya Allah bisa maju. Apalagi kita didukung oleh ilmi. Poin 1 ilmi adalah saya tanda tangan sebagai anggota ilmi. Nomor 1-nya, kami berjanji akan menyiapkan madu murni. Madu murni, Pak. Bukan yang dibuat rumah ngamuk, bukan, Pak. Madu murni beneran, Pak. Katanya kalau madu murni dibawa ke rumah ngamuk, enggak, Pak. Jadi ini harus betul-betul madu murni. Saya luar biasa, Kang Deddy luar biasa. Jadi ilmu nomor 1 itu, begitu kita mau jadi anggota, baik sebagai peternak, baik sebagai penjual, reseller, nomor 1 madu murni, nomor 1. Kemudian lingkungan berikutnya adalah air sungainya jernih dan seterusnya. Ini adalah dukungan utama kita berbudidaya lebah. Bapak Ibu, dalam acara beberapa waktu ini kita akan bercerita, kita akan berdiskusi. Pertama tentang kualitas lingkungan hidup. Selamat datang Pak Camat. Ya. Yang kedua tentang penghijauan. Kenapa saya mengutamakan penghijauan? Karena syarat utama beternak lebah adalah menanam. Bapak tidak mungkin bisa beternak lebah kalau tidak menanam. Menanam apa? Menanam tanaman. Kemudian baru cerita tentang budidaya lebah madu trigona. Nah Bapak Ibu, dalam suatu wilayah, suatu daerah, lingkungan terkecil masyarakat adalah kepala keluarga. Betul Bapak Ibu? Kepala keluarga, ruangnya berupa rumah dan pekarangan. Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo ruang kita, rumah kita
pekarangan kita jadikanlah sebagai sumber makan sehat, sebagai sumber madu murni, salah satunya dengan lebah trigona. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya berharap nanti 2 tahun lagi di rumah ini sudah punya 2 log trigona. Di rumah ini sudah punya 2 log trigona. Jadi stunting yang tadi dikatakan oleh Pak Kades, insya Allah bisa hilang Bapak Ibu. Baik, ini cerita tentang pekarangan. Saya lihat keliling semua ada pekarangannya, tapi mohon maaf pekarangannya belum banyak tanaman, belum banyak tumbuhan. Tanahnya subur, yakin subur Pak. Sawit aja bisa gede. Tadi manggisnya Pak Kades bisa gede. Depannya ada jambu bisa gede, belakangnya ada kelapa. Itu adalah indikasi tanah kita subur, hanya kita belum mau menanam. Oke Bapak Ibu, apa fungsi pekarangan untuk kita? Dan sejarah Bapak Ibu, madu sudah digunakan sejak zaman 6.000 tahun yang lalu. Entah zaman kapan itu, kita belum ada. Mungkin di sini selalu agak nanti. Jadi madu itu antiseptik itu adalah kuman. Zaman dulu tidak secanggih sekarang. Jadi pada zaman sebelum medis berkembang baik, pengobatan adalah menggunakan madu seperti itu. Tapi syaratnya apa Pak? Harus madu murni. Itu syaratnya itu. Sekali lagi harus madu murni. Kemudian ilmu berkembang diteliti baru mengatakan bahwa madu memiliki kandungan air yang rendah. Seperti itu, sehingga menyebabkan sel mikroorganisme yang masuk ke madu akan keluar dengan sendirinya dan mati. Karena itu dalam madu tidak ada expire ya. Di label-label bukan expire tapi best before, lebih baik digunakan sebelum, tapi bukan expire. Kalau Indomie Pak, expire 2023 Desember, Januari kita buang. Kalau madu nggak ada expire, best before, lebih baik digunakan sebelum. Karena kemarin pas kita membongkar makam Firaun, bukan kita sih, mereka, mohon maaf salah ngomong, ditemukan madu yang umurnya 3.000 tahun Pak. Dan bagus sekali. Jadi madu sama dengan arak, tapi kita nggak boleh minum arak. Saya tidak minum arak, tapi arak pun, anggur pun semakin lama semakin nilainya tinggi kan gitu. Madu pun sama, karena mikroorganisme yang di dalam madu akan mati seperti itu. Kemudian Bapak lihat googling, saya yakin semua punya HP, semua punya Android. Kalau Bapak mengetik khasiat madu, banyak Pak, lebih dari ratusan ribu khasiatnya. Saya ambil beberapa, tapi semuanya positif. Tidak ada madu yang negatif. Pertama, untuk yang bapak-bapak memperkuat stamina. Bayangkan, nomor 1 madu memperkuat stamina. Kemudian manfaat madu selanjutnya untuk ibu-ibu sama, memperkuat reproduksinya. Kemudian sebagai obat segala penyakit dan seterusnya. Ini kita lihat untuk ibu-ibu yang glowing tidak usah beli skincare, ambil madu di rumah, madu asli, ambil sendok. Ini adalah trigona yang utama ya, anggaplah termasuk yang torasika. Nah, jadi hanya madu murni yang tadi saya katakan yang mempunyai manfaat optimal tadi, yang punya manfaat mengglowingkan muka, punya manfaat menurunkan kolesterol, punya manfaat sebagai obat gula darah. Bayangkan, kalau Bapak searching obat gula darah yang paling bagus adalah madu trigona. Tapi kalau Bapak salah beli madu trigona campur gula, bukan sembuh malah mabuk. Orang gula darah itu
sirup kan. Coklatnya itu madu. Tapi kalau madunya orang nakal, kan paling gampang pemalsu madu kan dari larutan gula. Iya kan? Karena biar manis rasanya. Dampaknya luar biasa. Oke. Nah,